kita langsung kepada Pak Sukri B dulu. Silakan Pak Sukri. Silakan kawan-kawan yang mau bertanya ya dimasukkan ke chatting dan raise hand nanti. Silakan Pak Sukri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya cintai dan banggakan Pak Profesor Fazli Adjal, sekaligus Rektor Yarsi University, Pak Bonalis, kader muda kita, tiada minggu tanpa program seperti ini. Dan saya pada kesempatan ini mewakili suatu Ormas Minang, Himpunan Alumni SLTA Sesumbar. Jadi ada SMA, ada SMK, dan termasuk juga madrasah di dalamnya. Dan juga kebetulan sekaligus juga mewakili Minangkabau World Foundation. Bapak Ibu yang saya hormati, saya melihat judul ini memang dahsyat, seram, dan penuh peluang. Bapak bayangkan saja, UKM diposisikan di dalam 3 era. Eranya era milenial lagi. Satu, Industri 4.0, and Society 5.0, and then new normal. Ini dasar dan menakutkan. Tapi mari kita coba tilik satu persatu. Bagus yang disampaikan Pak Joy, sahabat saya, memang pengusaha luar biasa beliau ini. Ada masalah paten daripada UMKM. Adalah pemasaran, aksesnya, dan juga akses modal. Tapi itu dulu menurut saya. Sekarang pecah itu barang. Kenapa pecah? Itulah fungsi daripada Industrial 4.0. Di mana teknologi komputer dengan internet disinergikan menjadi satu, keluarlah namanya teknologi digital. Di mana bisnis konvensional yang dulu dari segi pemasaran, produsen dengan segala jaringannya, gerainya, sampai ke konsumen, itu sudah dipotong habis sekarang dengan pola digital marketing. Jadi sekarang di era Industri 4.0 itu sudah terjadi perubahan dasar. Apa itu perubahan dasarnya? Sekarang prosumen, jadi produsen, itu langsung ke konsumen, direct sekarang. Melalui apa? Inilah yang dinamakan dengan teknologi digital marketing. Bapak Ibu bayangkan sekarang, yang dulu UMKM untuk memasarkan produknya, nitip sana, nitip sini, harus sewa kantor, bayar iklan. Sekarang tinggalkan itu. Sudah ketinggalan itu. Berapa banyak gerai sekarang sudah mulai mati? Nah ini terciptalah suatu produktivitas melalui teknologi digital tadi. Nah bagaimana caranya? Sebetulnya inilah yang perlu kita rumuskan, kita coba bantu para pelaku-pelaku UMKM. Misalnya, ketika bicara digital marketing, ini sebetulnya bahasa milenial, Pak. Tapi udah tua-tua, Pak Prof, saya juga jadi ikut belajar. Tapi tidak detail, kita kan ujung-ujungnya aja. Namanya juga sudah tua ya, Pak. Di dalam digital marketing banyak fasilitas yang bisa digunakan. Dan itu gratis. Misalnya Instagram. Cuman sayangnya di kita memasang itu tidak secara terkonsepsional. Instagram itu dasar, Pak. Tetapi foto-foto yang dicantumkan jangan sembarangan. Dan setiap hari ada foto-foto yang mempunyai persepsi. Jadi karena bisnis sekarang ini lebih dominan dengan persepsi, Pak. Nah, persepsi ini jam berapa kita harus menayangkan paket buy one get one gratis ini, jam-jam tertentu, hari apa dan lain-lain sebagainya. Ini momentum yang memang harus dijaga oleh si pelaku yang menggunakan digital marketing tadi. Kemudian ada lagi sekarang digital pembayaran, semuanya mudah. Ada GoPay, ada OVO, ada Mokapos, macam-macam. Jadi semuanya sekarang kita bisa produsen langsung ke konsumen. Kemudian ada lagi digital management. Setiap transaksi yang terjadi pada hari yang sama, jam tertentu, kita bisa cek kebutuhan pokok terhadap usaha kita, sudah habiskah bahan bakunya, kapan harus disuplai oleh daerah produsen, itu pun sudah automatically.
Inilah yang saya maksudkan dengan industri 4.0. Tapi bagaimana kaitannya ketika dia menyambung dengan society 5, ya, 5.0? Di sini ada keinginan dari masyarakat untuk melakukan penambahan nilai dari industri tadi, yang 4.0 tadi. Ini ada penambahan nilai. Bagaimana cara untuk menambahkan nilai tadi? Adalah ingin menyatukan apa yang namanya dunia maya dengan dunia nyata menjadi bagian kehidupan masyarakat itu sendiri. Maka untuk melakukan penambahan nilai itulah yang sekarang digunakan istilahnya oleh masyarakat Jepang AI, Artificial Intelligence. Jadi kecerdasan bantuan. Jadi ke depan begitu sulit orang mengantarkan barang dengan teknologi AI tadi, berfungsinya robot-robot lewat drone. Orang mengecek kesehatan mungkin tidak perlu ke rumah sakit, bisa menggunakan ada mesin-mesin yang memang sudah menggunakan teknologi tersebut. Nah, jadi kenyamanan itu, jadi bagaimana mereka melakukan penambahan nilai terhadap sesuatu yang sudah dilakukan oleh teknologi digital tadi. Nah, kemudian apa yang terjadi memang ada dampak negatifnya, Pak. Bisa jadi nanti customer, petugas-petugas yang di bidang customer sudah hilang, karena orang akan bicara dengan mesin. Kemudian juga sopir, sekarang sudah bus-bus di luar sana sudah tidak pakai sopir lagi. Kemudian mobil smart, Tesla, Mercy, BMW sudah mengarah ke sana. Tapi bagaimana aplikasinya dengan UMKM di Indonesia? Ya kita masih menggunakan Gojek, Gokar. Tapi nggak apa-apa. Yang penting barang itu sampai ke tujuan dengan cepat dan mudah dan efektif. Nah, kita kaitkan lagi, ini yang terakhir, yang new normal. Di era di normal ini, orang sudah mulai terbiasa, tidak akan lagi atau akan menghindar untuk belanja ke pasar, untuk belanja ke gerai, untuk datang ke mall. Jadi orang sekarang memang semua online. Jadi tadi, kalau boleh kita tukar pikiran, Pak Joy dan Bu Yeni, nggak usahlah ke pemerintah daerah membangun trading house atau UKM center, nggak akan laku, percayalah. Saya di DKI membuat UKM Waduk Melati, 8 lantai. Setengah floor saya kasihkan ke pemerintah Sumatera Barat waktu era itu. Dan diisi oleh wakilnya melalui provinsi Payakumbuh, 50 kota. Ya Pak ya. Kemudian kami punya gerai yang gede, UKM Center di Citos di bawah. Kalau Bapak Ibu ke Citos di Pakir, kalau yang saya masukkan UKM Waduk Melati itu bersebelahan dengan Tamrin City. Akhirnya kita tutup. Jadi cost center. Begitu juga di Budapest, ada Asian Trade Center. Kami Jakarta mewakili Indonesia, nggak laku Pak. Jadi sepanjang berbisnis itu difasilitasi oleh kepentingan pemerintah, kita juga nggak tahu. Jadi memang regulasi oleh pemerintah itu sebaiknya adalah yang bersifat kemudahan-kemudahan, tidak di dalam pelaku bisnis langsung. Nah kemudian Pak, dengan adanya new normal tentu perlu kita waspadai. Data bicara sektor-sektor wisata, kemudian properti, fashion, craft, model, untuk sementara kita menghindari itu. Nah, ini kan data yang bicara. Apalagi kondisi ekonomi, kalau dulu ada istilahnya pertumbuhan ekonomi meroket, sekarang pertumbuhan ekonominya menukik, kan begitu. Nah, kemudian apa yang menjadi peluang sekarang ini adalah green business. Semua yang berbasis kepada tanaman, pangan, tumbuh-tumbuh. Ini adalah menjadi suatu potensi yang bagus. Makanya di era sekarang tentunya bisnis pangan menjadi menonjol, kemudian juga logistik dan jasa, tekstil juga berkembang. Nah ini mungkin yang saya mencoba merangkai ketiga era yang berjalan bersamaan di mana UMKM masuk ke dalamnya itu juga pada era yang sama. Nah inilah sekilas pemikiran yang saya simpelkan Pak. Jadi mohon maaf, memang saya sengaja mensimpelkan apa itu industri 4.0, kemudian and society 5.0 dan new normal.
Jadi kalau detailnya tentu tidak mungkin kami sampaikan pada kesempatan ini. Terima kasih Pak Prof. Itu sekadar pengantar dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Sukri. Wah, beliau ini orang lama ini malang melintang di berbagai bidang di DKI lama ya. Sekarang membangun Sumatera Barat juga ya. Terima kasih Pak Sukri. Nanti mungkin ada teman-teman yang bertanya.